Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Hari ini saya akan membawakan market update untuk besok tanggal 17 Oktober ya. Bahasan saham ini adalah bahasan untuk saham berdasarkan tanggal 16 Oktober 2023. Adakah saham-saham potensial? Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, market update kita awali dengan bahasan terkait IHSG. Seperti ini adalah kondisi IHSG-nya, rentang geraknya masih sama ya. Supportnya ada di 6860, resistan ada di 6960. Sebenarnya kalau kita lihat hari ini IHSG-nya bisa testing lewatin 6960, namun demikian closing dari IHSG-nya cenderung turun ya teman-teman. Untuk supportnya masih 6860. Oke, kondisi dari IHSG yang mana turun 0,44 teman-teman. Ini karena seperti ini ya, hari ini untuk AMMN sendiri sebagai saham pemberat indeks urutan kelima market cap ya, turun 6,81%, Telkom turun, kemudian brand yang awalnya tadi sempat naik 25%-an, 29,50 ternyata sempat turun ya ke 24 ya, 24. Jadi saya pas lagi di luar, terus kemudian saya masuk, pas masuk itu pas guyuran. Saya masih pegang ya, jadi saya biarin aja pergerakan brand mau kemana seperti itu, karena harga saya termasuk bawah ya. Kemudian kalau kita lihat lagi yang memberatkan IHSG ada Astra International 2% turun, TPIA juga, BRPT juga yang naik, tapi yang ada juga United Tractor 1,43, Adaro 2,58% ya. Namun demikian ya, sebenarnya kontribusi dari brand signifikan 16%. Tapi apa akan lebih signifikan lagi kalau 25% ya. Oke, kita lihat aja dulu teman-teman ya untuk pergerakannya besok kira-kira bagaimana. Baik, update dulu untuk kondisi market regional, kita cek dulu. Amerika 0,12 untuk Dow Jones, Nasdaq-nya 1,2 minus, dan untuk S&P 500 0,5 minus, Nikkei-nya 2% minus, Hang Seng-nya 0,9, 0,46 untuk Shanghai, keduanya minus. Kemudian untuk Eropa, perlu saya baca ini saat ini masih hijau tipis. Oke, baik teman-teman, kita akan cek dulu kondisi dari harga komoditas. Harga komoditas kita cek dulu. Harga komoditas crude oil masih tinggi ya, 87. Masih bergejolak juga, naik turun, tapi perlu saya baca ini adalah di 87 sekian. Natural gas sedikit mengalami retracement atau koreksi, batu bara sudah mulai rebound lagi ya. Emas, nah ini yang teman-teman perhatikan, emas sempat turun ke 1820 per troy ounce, dolar per troy ounce, sekarang udah naik di sekitar 1920 per troy ounce ya, 1920 dolar per troy ounce. Kemudian untuk CPO palm oil mengalami rebound. Timahnya ya sedikit mengalami rebound, dan untuk nikelnya masih tetap. Oke, kita cek dulu untuk VIX. Kecemasan pasar sempat mengalami kenaikan, namun per hari saya baca ini sedikit turun ya. Kemudian komoditi indeks kita cek dulu. Komoditi indeks mengalami kenaikan ya. Biasanya kalau komoditi indeks mengalami kenaikan ini artinya sekumpulan dari beberapa komoditas itu mengalami kenaikan secara bersama. Jadi ini kumpulan dari beberapa komoditas ya. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan update saham ya.
Kita akan masuk ke bahasan terkait update saham. Nah teman-teman, kalau kita lihat kondisi regionalnya nggak begitu bagus ya. Regional nggak begitu bagus. Komoditasnya memang beberapa masih naik, terutama minyak ya. Terus kalau kita lihat sempat saya lihat tadi beberapa ini portfolio saya banyak mengalami turun ya teman-teman. Yang masih pada naik adalah terkait batu bara ya, kemudian energi masih. Tapi kalau kita lihat secara umum untuk kondisi pergerakan dari sektor-sektor ini banyak yang mengalami merah ya, turun. Untuk sektor yang naik itu kita lihat hanya IDX Infra Energi, kemudian indeks V30 Health dan Infobank. Beberapa udah saya filter teman-teman, gak banyak saham yang memberikan pilihan. Nggak banyak saham-saham yang potensial sebenarnya. Namun demikian kalau teman-teman masih mau mencari saham, mungkin bisa berdasarkan pada beberapa saham yang kemarin udah kita bahas yang sedang mengalami koreksi. Jadi sebenarnya bahasan saya itu nggak jauh-jauh dari saham-saham sebelumnya gitu loh. Jadi nggak banyak berubah, nggak banyak berganti-ganti saham. Karena prinsip saya, satu saham kalau dia itu memang sahamnya bagus, maka ketika dia naik, oke gitu loh. Tetapi ketika kondisi marketnya nggak bagus, pasti dia juga kepengaruh ya, entah mengalami koreksi, retracement begitu. Yang harus kita lihat adalah koreksinya disertai volume nggak. Kalau koreksinya disertai volume, mungkin inilah yang harus teman-teman lebih berhati-hati. Kira-kira begitu. Baik teman-teman, saya bahas dulu beberapa saham yang masih berpotensi ya, karena didukung oleh komoditasnya juga yang masih tinggi. Yang pertama adalah Medco ya. Medco ini tadi saya lihat ini barang hijau. Candlenya merah, tapi kok warnanya hijau, berarti dia opening langsung ngegas teman-teman ya. Opening langsung ngegas, langsung tinggi. Namun sayangnya closingnya turun. Dan turunnya itu masih lebih tinggi yang kemarin, dari candle closing kemarin. Sehingga tetap masih hijau ya, Medco. Ini masih menjadi saham ini saya. Namun demikian kalau kita lihat Medco teman-teman, ini asingnya banyak keluar ya. Masih banyak keluar. Dan volumenya sih masih rata aja untuk pergerakan dari Medco. Kita intip dulu sehari-hari intraday ini Medco seperti apa. Memang masih banyak dijual ya teman-teman. Sell at bid. Sell at bid itu berarti menjual di bid ya, merah ya. SB. Sell at bid. Dominasi sellernya adalah 58%. 58% seller mendominasi, buyernya hanya 42%. Untuk Medco teman-teman bisa perhatikan ya, karena dia sempat sampai di 1560, nggak kuat, bisa dia bertahan lagi di supportnya 1510. Ini support sekaligus 50 retracement ya. Ini support sekaligus 50 retracement. Bisa kita cek mungkin dalam weekly-nya. Weekly-nya juga bisa saya update dulu, perbarui dulu untuk Fibonacci di sini. Nah ini untuk weekly-nya di sekitar 1505, itu adalah merupakan support pertama dari Medco ya. Kemudian perhatikan di 1430 support candle, berikutnya support kedua 1380-an untuk Medco teman-teman. Baik, kemudian terkait energi juga Elsa, ini harganya sahamnya naik lagi hari ini 1,4 ya, 1,4. Dia sempat dia bisa naik dari low kemarin, high kemarin maksudnya, close semakin dengan high kemarin 414. Bahkan sempat sampai di 426. Namun demikian closingnya masih agak ragu-ragu sehingga candlenya masih berbentuk doji, butuh konfirmasi besok teman-teman. Ada resistan 426 untuk Medco, untuk Elsa ya.
Elsanya 2 hari ini asingnya masuk ya. 2 hari ini asingnya masuk. Volume hari ini sedikit di atas rata-rata untuk Elsa. Langsung kita cek dulu intraday-nya. Intraday-nya awalnya buy at over, tapi menjelang sesi 2 dan jelang tutup sesi 2 dan sampai akhir banyak yang jualan ya teman-teman. Banyak yang jualan dengan dominasi sellernya adalah penjualnya 57%. Asingnya tadi kan saya bilang masuk ya. Ini di net buy broker asing ada DR dan BK ya. DR dan BK untuk Elsa. Baik, kemudian saham Seger ini masih berlanjut naik juga hari ini teman-teman. Bahkan doji kemarin itu dijawab dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Naiknya Marubosu hari ini untuk Seger ya teman-teman. Seger kita cek dulu. Asingnya banyak masuk hari ini. Boleh dicatat ya teman-teman, ini asingnya solid. Naik dengan volume. Ini all time high ya. Jadi ya, enggak all time high ya. Saya cek lagi, ini enggak all time high ya. Seger. Ya ada resistan di 2890 untuk Seger, teman-teman bisa perhatikan. Langsung intraday-nya dari Seger. Cek dulu. Nah ini buy at over ya. Saham-saham yang mana buyernya membeli di over, tidak antri. Teman-teman bisa lihat komposisinya 79% buyer, 21% seller ya. Jadi ini memang digas dengan kondisi asingnya BKAK. Saya sampaikan tadi bahwa untuk asingnya ini adalah masuk ya, net buy 2 harian. Kita cek dulu net buy 2 harian asingnya tadi di sini Seger ya. Sorry, ini net buy-nya yang 2 harian bukan ini. Net buy-nya hari ini tebel ini. Terus di sini juga kita lihat bahwa asingnya yang masuk itu ada BKAK ya, BKAK asingnya. Oke, baik, berikutnya saham berikutnya ini masih terkait mineral-mineralan ya. Yang pertama BRMS, ini asingnya banyak masuk hari ini. Volumenya biasa saja. Langsung cek dulu kondisi dari BRMS ya. BRMS oke, hari ini bisa naik di atas resistan 200, namun sayangnya masih belum percaya diri ya, jadi turun ya. Oke, kita lihat besok aja ya. Yang penting ini hari ini dia ada percobaan untuk naik untuk BRMS. Perhatikan resistan berikutnya 200 dan 204 ya untuk BRMS. Ini asingnya masuk hari ini besar. Langsung kita cek intraday-nya hari ini untuk BRMS. BRMS juga oke, buy at over, hajar kanan dengan komposisi 57% buyer ya. Buyer mendominasi transaksi hari ini 57%. Oke, kita cek permetalan ya, Antam. Lanjutannya yang kedua, saham-saham terkait permetalan nih. Oke, Antam hari ini rebound ya, melanjutkan kenaikannya. Bisa naik dari 1790, resistan teman-teman perhatikan di 1850 untuk Antamnya. Langsung cek dulu, asingnya hari ini masuk untuk Antam. Volume sedikit di atas rata-rata ya, sehingga ketika dia naik ada dorongan volume ya, volumenya membesar. Intraday-nya dari Antam ya cukup oke ya, walaupun ketat ya. Ada yang hajar kanan tapi juga ada yang hajar kiri, ada yang buy at over, ada yang sell at bid dengan komposisi imbang. Buyer sellernya imbang ya untuk Antam. Kemudian kita cek dulu saham berikutnya adalah ADMR ya. ADMR masih belum beranjak, namun setidaknya dia bisa bermain di atas 1150, di mana itu adalah merupakan 50 retracement supportnya dia ya. Resistan ada di 1250 untuk Antam, untuk ADMR. Hari ini asingnya masuk setelah beberapa hari asingnya keluar ya,
Untuk ADMR langsung kita cek dulu intraday-nya dari ADMR. DMR ketat ya, buy at over, sell at bid-nya ketat ya. Buyer sellernya cukup imbang, 51% buyer, 41% seller. Baik, kemudian adalah Harum Energi. Kita cek dulu hari ini dia bisa lewatin resistan pertama 1690 ya. Closing dia di 1705 untuk Harum. Harum volumenya masih biasa dan asingnya solid ya untuk Harum. 2 hari ini solid. Bisa diperhatikan teman-teman, dia mencoba untuk naik dengan komposisi asing yang masih solid untuk Harum. Langsung cek intraday Harum, pergerakannya adalah bagaimana, kita cek langsung. Awal-awalnya memang ya ada perlawanan beli di over, kemudian sell at bid, ada yang take profit jualan, sell at bid ya. Baru kemudian di sesi 2 banyak yang hajar kanan, banyak yang beli di over. Komposisi 57% buyer, 57%-nya adalah buyer dengan net buy brokernya AK dan BK asing ya teman-teman. Baik, kemudian terkait saham-saham logam juga ya, MDKA memang masih belum mampu lewatin resistan pertama di 2630. Namun setidaknya ada testing ya teman-teman. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman nih. Ini kan saya kemarin sampaikan ini adalah spekulatif buy ya. Area 0 sampai 23 ini merupakan spekulatif buy. Kalau misalkan saya masuk di situ, cut loss-nya di mana? Sebenarnya intinya kita lihat dulu ya teman-teman, satu saham yang berpotensi untuk naik itu setidaknya kita lihat ciri-cirinya ya. Kalau dia turun seperti ini dan ini misalkan teman-teman percaya ini menjadi support ya, dengan tanda-tanda seperti ini supportnya mantul dari sini. Misalkan memang dia konsolidasi dulu di sini, candlenya rapat di sini, baru kemudian dia rebound. Nah, inilah biasanya saya mulai masuk ya. Spekulatif buy memang benar di area-area yang cukup terbatas sebenarnya begitu. Tetapi di sini saya tidak asal masuk, masuknya adalah ketika dia mulai ada rebound dari dasar begini. Rebound dari dasar ketika membentuk candle higher low ya, atau titik low-nya menjadi semakin rendah. Atau titik low-nya maksud saya titik low-nya semakin tinggi, higher low ya. Sehingga bentuknya seperti ini ya, akhirnya breakout. Nah, kalau cut loss-nya di mana? Nah, untuk meminimalkan cut loss, sebisa mungkin saya mencari saham yang membentuk higher low. Ya, sehingga cut loss-nya supaya bisa agak ketat, kira-kira begitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mendapati satu saham yang masih sideways, menurut saya sih sebenarnya dilihat dulu aja ya, karena sideways-nya bisa lama. Karena prinsip saya kalau bisa, kalau pas di depan komputer itu saya membeli saham itu ketika dia mulai bergerak. Ketika nggak bergerak gimana ya? Karena saya biasanya mentok di 90%-an penggunaan cash. Dan saya nggak mau terlalu lama macet di situ dana saya. Biasanya saya ketat stopnya teman-teman. Stopnya ketat, ataupun ketika dia mulai turun daripada saya keseret lebih banyak, saya udah keluar kira-kira begitu. Dengan catatan volumenya ada ketika dia turun. Kalau volumenya kecil-kecil aja sih biasanya enggak ini. Lagian juga mesti dilihat regionalnya. Regional oke ya, mungkin agak santai kira-kira begitu ya. Oke, saya lanjutkan ya MDKA. Untuk MDKA tadi belum saya bahas ya. Asingnya masih net sell, masih banyak net sell. Volumenya masih biasa saja dan kita cek intraday dari MDKA masih ketat ya, persaingan buyer sellernya masih ketat nih, hijaunya masih nempel, ditutup banyak yang take profit di akhir untuk MDKA ya. Ini dominasinya seller ya, 55% seller yang menguasai transaksi. Baik teman-teman, berikutnya ini masih saham terkait permetalan juga, BMA. Nah, ini saya bahas karena dia sudah turun berhari-hari. Ini tapi hati-hati, tipikal saham-saham yang turun begini hati-hati. Ini baru
sampai low hari ini di 650 dan sudah mulai rebound. Resistan perhatikan di 720 ya. 720 bisa mampu lewat nggak? 720 berikutnya 761, target 795 untuk MBMA. Asingnya banyak keluar, teman-teman, asingnya banyak keluar. Volumenya masih biasa saja. Langsung cek intraday-nya dari MBMA. Cek intraday MBMA. Masih banyak yang jualan teman-teman, tapi di jelang sesi 2 perlawanan dari buyer yang hajar kanan cukup oke juga ya. Cukup oke juga, hampir mengalahkan yang sell at bid. Komposisinya imbang sih buyer sellernya. Baik, saham berikutnya adalah saham-saham terkait batu bara. Kita cek dulu Adaro. Adaro begini teman-teman pergerakannya Adaro ya. Ini ada percobaan naik resistan, bukan resistan, closing lebih tinggi dari kemarin ya. Adaro resistannya masih ada di 2830. 2830 untuk Adaro. Kondisi asingnya hari ini masuk ya, besar dibanding kemarin ya. Tapi dominasinya menurut saya masih banyak net sell nih untuk asingnya di Adaro. Volumenya masih biasa untuk Adaro. Langsung cek Adaro. Hajar kanan, banyak hajar kanan ya di awal sesi sampai sekitar 1 jam, baru di sesi 2 banyak yang hajar kanan ya sampai tutup. Dominasinya imbang sih, 51%, 49% buyer seller ya. Jadi cukup imbang, kekuatannya masih belum jelas dominasinya, tapi closingnya cantik, naik 70 poin untuk Adaro. Kita cek berikutnya, kita cek dulu saham Petrosi ya. Oke, Petrosi. Nah teman-teman, ini Petrosi, aduh sayangnya dia sudah sampai 50% ya. Petrosi area yang saya analisa ini ya, itu dimana resistan hari ini langsung digas 3081, 3260, jadi naiknya kenceng ini. Baru kemudian targetnya di 3383. Sayangnya udah sampai di situ teman-teman ya. Udah sampai di situ. Kalau besok bisa lewatin 3390, kalau besok bisa lewati 3390, baru saya update untuk kenaikan berikutnya teman-teman. Target kenaikan berikutnya. Nah untuk Petrosi hari ini terjadi volume spike, naik dengan volume, asingnya kok kecil-kecil ya. Kita lihat dulu, memang transaksinya kecil sepertinya. Oke, bid offernya juga tipis ya, ini barang ya, ini market capnya setara dengan Adi di Karya. Kita cek dulu, iya setara. Kalau dibanding Indi sepertinya lebih gede Indi, jauh ya, 2 kali lipat lebih. Oke, kemudian cek dulu untuk Petrosi dulu, buy overnya Petrosi. Oke ya, imbang aja, masih dominan yang take profit sih. Jadi ini walaupun naik tapi banyak yang take profit nih. Sell at bid 53% adalah seller. 53% adalah seller. Oke, sebentar saya cek dulu untuk di sini. Oke, berikutnya saham berikutnya adalah Indo Tambang Raya. Langsung kita cek. Indo Tambang Raya masih belum ya teman-teman, ada resistan dia di 27900. Indo Tambang Raya 27900. Asingnya banyak masuk nih. Asingnya banyak masuk tapi harganya nggak kemana-mana ya, mungkin akumulasi. Oke, jadi sabar-sabaran kayaknya modelnya begitu. Kalau nggak sabar ya kayaknya nggak cocok ya. Indo Tambang Raya masih banyak yang sell at bid ya. Dominasi sell at bid, buyer seller imbang 50-50. Baik, kemudian oke, saham kertas kita update dulu, TKIM. Nah, TKIM kemarin mengalami koreksi break dari 38 ya, terbuka peluang sampai 61.
Namun demikian kalau kita lihat di sini ada support ya 8420 support 8420 sekaligus 50 retracement, biasanya mantul di situ, ternyata mantul ya. Jadi kita lihat resistan berikutnya 8888 ya, 8890 hanya dites saja. Sedikit beda sih, nih sorry 8882 ya, 8880-an lah. Itu masih menjadi resistannya dari TKIM ya teman-teman. TKIM cek langsung di sini, asingnya masuk hari ini langsung INKP, asingnya keluar, volume biasa saja. Kalau kondisi dari INKP bagaimana, cek dulu. Oke, INKP masih belum mampu lewatin 10.600 ya, itu resistan teman-teman. Supportnya berikutnya di 9950. Oke, langsung kita cek dulu di sini TKIM INKP. TKIM banyak yang jualan, namun jelang closing banyak yang masuk ya. Hijaunya naik nih, banyak yang buy at over. Kemudian INKP malah banyak yang jualan ya. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Kondisi marketnya masih belum begitu menarik ya. Ya mungkin untuk saham-saham potensial masih selalu berdasarkan pada bahasan kita dulu terkait saham-saham yang secara teknikal masih bagus. Saham-saham yang secara teknikal masih bagus itu biarpun marketnya lagi nggak bagus, maksudnya sebagus apapun saham yang teknikalnya bagus, kalau marketnya nggak bagus pasti akan koreksi ya. Nah fungsinya di sini kita adalah menganalisa ini ketika terjadi koreksi, ketika terjadi koreksi marketnya lagi nggak bagus ya, ketika regionalnya lagi nggak bagus. Nah kira-kira dia terkoreksinya sampai di berapa gitu. Kalau saham yang bagus-bagus itu biasanya kadang nggak dikasih murah. Jadinya sebenarnya market yang lagi nggak bagus itu bisa menjadikan kita kesempatan untuk mungkin mendapatkan saham-saham tersebut. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.